Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo warga Sukawedi, perkenalkan nama saya Wahyu. Ini adalah cerita pertama saya di podcast Do You See What I See. Mudah-mudahan kalian suka. Pengalaman horor ini terjadi di akhir tahun 2010 ketika saya masih kelas 1 SMA di salah satu sekolah di Bali. Di akhir semester kami diwajibkan untuk mengikuti perkemahan selama 3 hari 2 malam karena kami merupakan anggota pramuka wajib saat itu. Semuanya berjalan lancar. Di hari keberangkatan kami berangkat bersama, kami tiba dan melakukan persembahyaan bersama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sekaligus meminta izin untuk kelancaran acara. Setelah berdoa bersama, kami dibagi berdasarkan regu untuk dibacakan tata tertib yang harus dan tidak boleh dilakukan selama perkemahan, serta wilayah untuk mendirikan tenda. Kami kebagian wilayah yang cukup dekat dengan Taman Makam Pahlawan sendiri, maksud saya makamnya, jadi kurang lebih hanya berjarak 3 tenda dari ujung. Cukup mengerikan menurut saya waktu itu karena saya tidak pernah yang namanya tidur bersebelahan dengan kuburan, bisa dibilang demikian ya. Setelah tenda berdiri, kami dibagi lagi karena dalam satu tenda hanya 5 orang yang bisa tidur di dalam tenda, sedangkan 5 orang lainnya akan dibagi untuk tidur di area wantilan atau area museum di Taman Makam Pahlawan. Waktu itu saya kebagian di museum, di mana museum ini berbentuk persegi dan jadi ada sekitar saya kurang lebih berapa, tapi ada beberapa siswa yang harus tidur di areal museum itu. Kami tidur mengelilingi itu, kami letakkan tas kami di sana. Museumnya lumayan mengerikan karena di dalam museum, meskipun temboknya cukup tinggi, tapi kami bisa dengan jelas melihat area dalam yang hanya dibatasi dengan jendela tanpa korden waktu itu. Di dalamnya ada senapan perang, ada berbagai senjata, ada tombak, ada juga baju-baju perang, baju para korban dan pahlawan yang lengkap dengan bercak darahnya. Menurut saya itu mengerikan. Tidak mau berpikiran negatif tentang itu, kami lanjutkan dengan acara masak-memasak, di mana sebagian dari kami diminta untuk melakukan persiapan malam bakat dan apresiasi serta penyambutan pembukaan acara ya, begitu. Setelah acara masak-memasak dan persiapan dilakukan, kami semua mandi di air pancuran yang tidak jauh dari Taman Makam Pahlawan, hanya berjarak beberapa ratus meter dengan berjalan kaki. Setelah selesai, kami makan bersama dan dilanjutkan dengan acara malam bakat dan pembukaan. Semua berjalan lancar, tidak ada hal-hal signifikan yang terjadi. Kami tidur sekitar pukul 10 malam waktu itu. Nah, jam 10, 10.30 atau 11 setelah bercerita-cerita, akhirnya saya ketiduran bersama teman-teman saya. Tapi, saya waktu itu terbangun sekitar pukul 12 lewat atau tengah malam atau sebelum jam 1 kurang lebih, karena suara kokokan ayam jantan yang sangat jelas terdengar dan saya terbangun. Saya melihat sekeliling saya, orang-orang di sebelah saya semuanya masih tidur lelap waktu itu. Saya lumayan kaget dan berusaha untuk tidur lagi dan berpikir positif, berpikir positif tentang kejadian itu. Saya coba tidur tapi tidak bisa, dan di saat itulah saya mendengar suara tangisan lirih seorang perempuan. Terdengar sangat sedih dan lirih sekali. Menurut saya itu cukup mencekam, karena saya sedang tidak ada di lingkungan yang biasa saja, karena ada di Taman Makam Pahlawan di dekat museum, dan saya mendengar hal itu. Saya sangat takut. Saya berdoa, menutup mata saya, menutup dengan selimut, tapi tetap terdengar seperti tembus begitu. Saya berdoa, sedih, maksud saya kesedihan ini seperti merasuk dalam hati begitu. Keringat dingin, tetap berdoa, dan akhirnya pagi pun datang. Jadi selama semalaman saya tidak tidur, tetap berdoa tanpa putus. Tapi karena masih ada di areal perkemahan, saya tidak mau cerita hal ini ke siapapun, saya simpan untuk diri sendiri. Tetapi tetap dalam pikiran saya bahwa saya baru saja mengalami hal yang cukup mengerikan begitu. Saya melakukan kegiatan dengan normal di hari itu, melakukan games dengan anggota pramuka lainnya, melakukan pemecahan sandi, Morse, berkeliling persawahan, yang mengikuti segala agenda yang harus dilakukan hari itu. Malam harinya adalah malam pelantikan. Setelah melakukan persiapan, makan bersama dan mandi,
Sebelum acara dimulai, saya harus balik ke museum untuk mengambil beberapa atribut regu yang akan digunakan waktu itu. Saya ajak satu teman saya di sepanjang jalan menuju museum karena lumayan agak jauh dari wantilan acaranya. Tidak tahu kenapa saya melihat pohon besar di tengah menoleh secara kilat, tapi saya melihat ada sosok di tengah-tengah pohon yang menatap secara kosong. Saya tidak tahu itu apa, tapi saya tidak mau cerita ke teman saya. Saya bergegas, saya bilang sama saya, ayo buruan kita ke museum, ambil barangnya, lalu balik ke wantilan. Udah gitu aja, nggak mau yang pikir macam-macam. Sampai di tempat wantilan, acara pelantikan dimulai. Awalnya berjalan lancar, tetapi ada salah satu siswa tiba-tiba kesurupan. Dan kesurupan itu menular ke siswa lainnya. Kebanyakan waktu itu perempuan. Ada beberapa yang kesurupan. Ada yang nangis juga karena takut ya. Di tengah situasi seperti itu. Di tengah Taman Makam Pahlawan. Malam hari juga. Jadi banyak yang takut. Dan membuat semakin riwah waktu itu acaranya. Semakin tidak terkontrol. Akhirnya dengan pemuka adat. Dilakukan acara pembersihan. Pengusiran ya sesuatu mungkin roh seperti itu. Setelah selesai, kami berdoa, acara pelantikan dilakukan secara simbolis dan kami diwajibkan tidur karena keesokan harinya kami akan pergi dari tempat itu pagi-pagi. Ada yang saya lupa ceritakan, jadi selama perkemahan di malam hari ada beberapa orang yang bertugas untuk melakukan jaga malam. Nah, di malam kedua kebagian jaga malam yaitu ketua regu kami dan beberapa teman lainnya yang harus menjaga di area wantilan tengah waktu itu. Ketika mereka asik mengobrol di tengah malam, mereka mendengar suara nyanyian tradisional Bali, lagu tradisional zaman dahulu kala. Datang awalnya lirih, tapi makin lama makin terdengar jelas. Mereka hanya terdiam, termenung, tidak berani menanggapi, hanya melirik satu sama lain. Akhirnya suara wanita itu makin jelas, dan akhirnya mereka dapat merasakan ada sosok yang duduk di sebelah mereka. Sembari menyanyikan lagu hingga selesai, akhirnya si sosok ini mulai bercerita dengan bahasa Bali halus, bahasa Bali yang digunakan untuk kalangan kasta atas atau yang biasa digunakan untuk orang-orang ketika berbicara dengan sopan ke orang yang lebih tua begitu. Si sosok ini bercerita dan akhirnya menanyakan beberapa pertanyaan dengan masih bahasa Bali yang sangat halus ini kepada teman-teman saya ini. Mereka tidak berani menjawab, tidak berani menanggapi. Makin lama wanita ini akhirnya pergi. Mereka tidak berani cerita tentang ini. Karena saya sendiri dengar cerita ini ketika kami sudah balik dari area perkemahan. Jadi sudah di sekolah, kami mulai bertukar cerita tentang pengalaman horor yang terjadi. Jadi kurang lebih begitu aja ceritanya tentang perkemahan selama 3 hari 2 malam ini di Taman Makam Pahlawan. Pengalamannya lumayan mengerikan menurut saya dan sampai saat ini saya tidak pernah dan tidak ingin lagi kembali ke tempat itu karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan mungkin terjadi. Terima kasih bagi pendengar Do You See What I See. Itu aja cerita dari saya saat ini. Kalau kalian suka, nanti di kesempatan lainnya saya akan ceritakan pengalaman-pengalaman horor saya lainnya. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.